Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdan, guru matematika SMK Pusat Keunggulan Taman Siswa Rancaeke Kabupaten Bandung. Nah, di sini saya ingin berbagi terkait materi eksponen ya, tentu materi eksponen untuk part pertama atau part ke-1. Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya terus termotivasi untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Oke, kita lanjut saja langsung ke dalam materi eksponen. Oke, eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang, atau perkalian yang diulang-ulang terhadap bilangan yang sama, seperti itu ya. Karena eksponen ini kita akan berhubungan dengan nilai-nilai perpangkatan dan sebagainya. Oke, nah di sini ada sedikit catatan. Jika P merupakan bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif, nah maka bilangan P pangkat N itu dapat didefinisikan P pangkat N sama dengan P kali P kali P sebanyak N. Nah, perlu kita ketahui P ini merupakan bilangan pokok ya, atau bilangan basis. Nah, untuk P ini. Sementara untuk N ini merupakan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk contoh soal dan pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu tentukan hasil dari perpangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama itu 2 pangkat 4, kemudian yang B-nya itu 1/5 pangkat 2. Nah, untuk yang A, 2 pangkat 4 sama dengan, nah ini karena yang ditanyakannya itu adalah hasil, berarti kita harus mendapatkan hasil terakhirnya berapa. 2 pangkat 4 dapat diuraikan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. 2 kali 2 itu sama dengan 4, kemudian dikalikan 2 sama dengan 8, kemudian dikalikan 2 lagi sama dengan 16. Nah, maka hasil dari 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. Nih. Kemudian yang B di sini yaitu 1/5 pangkat 2 ya. Ini bukan 22 ya, tapi 1/5 pangkat 2. Ini kita coret aja. 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/5 dikali 1/5. Nah, ini hasilnya menjadi 1/25. Nah, kalau kita masuk lagi ke pembelajaran SD ya, baik di kelas 4 atau di kelas 5, kelas 6 gitu ya, selalu diingatkan tentang perkalian pecahan gitu. Nah, di sini karena gitu ya, nilai pecahan yang ada di bawahnya itu sama gitu ya, 5 dan 5. Nah, maka kita bisa kalikan secara langsung. Beda dengan nilai pecahannya yang berada di bawahnya itu berbeda. Misalkan di sini 5, di sini 4, tentu kita harus kalikan secara silang. Tapi kembali lagi ya, ini kita pembahasan tentang eksponen. Nah, dia akan dikalikan dengan bentuk yang sama seperti itu. Jadi didapat ya 1/5 pangkat 2 itu sama dengan 1/25. Nah, kemudian untuk soal yang kedua ini sedikit berbeda ya. Soal yang kedua itu tulislah bilangan-bilangan berikut dalam bentuk eksponen. Nah, ini yang dimintanya ya, dalam bentuk eksponen. Yang A yaitu nilainya 8, kemudian yang B itu nilainya 18. Kalau tadi yang pertama itu yang diminta adalah, nah ini tentukan hasilnya. Yang kedua yaitu menulis ke dalam bentuk eksponen. Untuk yang A yaitu 8, berapa pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, di sini tentu kita bisa memulai dari angka terkecil ya. Angka terkecil itu di sini 1. Nah, 1 kalau kita mencari nilai
berapa pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, kalau kita cantumkan 1 dipangkatkan berapapun gitu ya, tentu yang ada nilainya bukan 0 gitu ya. 1 dipangkatkan berapapun gitu ya, pasti hasilnya bilangan itu sendiri atau 1 gitu ya, atau bilangan pokok itu sendiri. Nah, itu. Jadi kita cari bilangan pokok atau basis yang nilainya itu atau hasilnya itu akan 8. Nah, di sini kita naik ya satu tahap dari angka 1 ke angka 2. Nah, setelah dicoba ternyata pas gitu ya. 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Nah, karena di sini ada bilangan pokok atau basisnya itu sebanyak 3 gitu ya, atau 3 kali, maka didapat 2 pangkat 3 seperti itu. Jadi kalau untuk mencari bentuk eksponen, nah cukup sampai dengan mencari nilai berapa pangkat berapa yang hasilnya 8 seperti itu ya. Oke, maju ke yang B, yaitu 18. 18 kita cari bentuk eksponennya. Nah, di sini bilangan yang pas gitu ya dengan nilai 18, yaitu 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 18. Nah, kenapa? Ya tentu sudah dicoba ya dengan bilangan terkecil dulu. Seperti 2 dikali 2 dikali 2 gitu ya, atau di sini kita bisa dapat juga 2 pangkat 3 itu 8. Berarti kalau 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, masih kurang gitu ya, untuk menuju 18 itu masih kurang. Nah, kalau bilangannya 2. Tapi kalau seandainya misalkan 2 pangkat 5, tentu itu justru melebihi ya. Jadi 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, melebihi dari angka 18. Nah, maka dari itu kita cari bilangan basisnya itu yang ketika dikalikan itu hasilnya 18. 2, kita simpan dulu 2. Kemudian dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 3 itu sama dengan 18. Nah, berarti di sini kita dapat basisnya itu 2, 3, dan 3. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 1. Kemudian 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2. Nah, maka bentuk eksponen dari nilai 18 yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini ya. Oke, next ke pembahasan berikutnya. Nah, ini sifat-sifat eksponen ya. Tapi untuk sifat-sifat eksponen di sini saya akan menjelaskan beberapa saja, karena itu juga nanti kedepannya akan saling keterkaitan. Oke, untuk sifat yang pertama yaitu perkalian eksponen dengan catatan. Nah, dengan catatannya ini ya, sifat-sifat ini hanya berlaku untuk eksponen dengan bilangan pokok yang sama. Nah, ini bilangan pokok yang sama itu catatannya, jangan sampai lupa. Nah, di sini dapat rumus P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan, nah karena di sini basisnya sama P dan P gitu ya. Di sini P, kemudian di sini juga P, maka kita hanya perlu menjumlahkan nilai pangkatnya saja. Jadi P pangkat M dikali P pangkat N sama dengan P pangkat M ditambah pangkat N. Ingat ya, catatannya yaitu bilangan pokok yang sama. Jadi kita hanya tinggal menjumlahkan nilai pangkatnya saja. Nah, ini ada contohnya di sini. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Kita sudah dapat, wah ini bilangan pokoknya sama nih, atau basisnya sama. Di sini 2, ini juga 2 gitu ya. Nah, maka dari itu kita hanya perlu menjumlahkan nilai pangkatnya saja menjadi 2 pangkat 4 ditambah pangkat 3. Itu sama dengan 2 pangkat 7 karena basisnya sama gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang kedua atau sifat yang kedua tentang pembagian eksponen. Pembagian eksponen pun sama di sini ya. Di sini yang dibahas itu catatannya bilangan pokok yang sama. Tapi kalau di sini kan pada perkalian. Nah, kalau yang kedua ini pada pembagian. Nah, pada pembagian.
Jika kita mendapat satu soal dengan bilangan pokok yang sama gitu ya, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. P pangkat M dibagi P pangkat N itu sama dengan, nah ini, sama dengan P pangkat M dikurangi pangkat N. Jadi kita bisa langsung mengeksekusi ya, karena nilai basisnya itu sama, di sini P, di sini P. Oh, ya udahlah, kita tinggal kurangkan saja nilai pangkatnya saja. Nah, kemudian contoh di sini 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Nah, di sini kita sudah tahu ya bahwasannya nilai P-nya itu 2, kemudian nilai P yang ada di bawahnya pun sama 2 gitu ya. Atau nilai bilangan pokok atau bilangan pokok atau bilangan basisnya gitu sama. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan kita langsung kurangkan saja nilai pangkatnya. Kenapa dikurangkan? Karena ini pembagian seperti itu. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, kalau nanti ketika dalam penulisannya 2 pangkat 1 itu tidak perlu ditulis ya, jadi tidak perlu ditulis pangkatnya gitu, jadi cukup dengan 2 saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kalau ini masuk ke dalam perpangkatan eksponen, tapi bukan perpangkatan ya, di sini tuh maksudnya perkalian eksponen. Kan tadi kita sudah membahas yang pertama itu, yang pertama perkalian eksponen, yang kedua pembagian eksponen, nah yang ketiga ini perpangkatan eksponen, maksudnya perkalian bilangan pangkatnya. Di sini kita dapat P pangkat M dikali pangkat N. Nah, seperti itu ya. Atau yang ada di dalam kurungnya itu P pangkat M, sementara yang ada di luar kurungnya itu ada lagi nilai pangkatnya, yaitu N. Nah, sama dengan kita bisa mengkalikan secara langsung nilai pangkatnya, kayak gitu ya. Oke, sini ada contoh 2 pangkat 4 ya, yang ada di dalam kurungnya. Kemudian di luar kurungnya ada pangkat 3, gitu ya. Pangkat 3. Nah, di sini karena ada 2 nilai bilangan berpangkat gitu ya, yang satu berada di dalam kurung, yang satunya lagi di luar kurung. Maka kita langsung bisa mengoperasikan 2 pangkat 4 dikali pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 12. Simpel kan? Simpel banget. Oke. Next. Nah, ini sifat yang keempat itu pangkat pecahan. Kalau untuk pangkat pecahan ya ada catatannya di sini, di mana untuk P bilangan real dan P lebih dari sama dengan 0 berdasarkan sifat yang sebelumnya atau sifat yang ketiga. Oke, di sini nih ada P pangkat 1/n, tapi di luar kurungnya itu masih ada nilai pangkatnya atau masih ada nilai N gitu. Nah, maka sama dengan P. Misalkan contohnya di sini ada berapa ya? 3 ya, misalkan 3, kemudian pangkat 1/2. Nah, ini ya. Oke, sebentar. 3 pangkat 1/2. Jangan lupa kasih kurungnya. Oke, ini juga sama. Kemudian di luarnya itu ada pangkat lagi, nilainya sama, yaitu 2 gitu ya. Oke, 3 pangkat 1/2, kemudian dikali 2. Nah, sama dengan, kenapa nilainya menjadi P? Karena hasil perhitungannya yaitu 1 dikali 2. Ini kita simpan dulu 3-nya. Oke. 1 dikali 2 itu kan sama dengan 2. Kemudian 2, sorry. Oke. 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Kemudian 2 dibagi 2. Nah, ini agak susah ya. Sebentar. Oke. 2 dibagi 2 ini tentu sama dengan 1.
Jadi sama dengan 3 agak susah pangkat 1. Nah, jadi hasil uraiannya itu 3, ini contoh ya, 3 1/2 pangkat 3 pangkat 1/2 pangkat 2 sama dengan 3, 2 ini 1 dikali 2 sama dengan 2, jadi 2/2 sama dengan 1, atau 3 pangkat 2/2 sama dengan 1. Nah, diuraikan lagi menjadi 3 pangkat 1, maka P1 per N pangkat N sama dengan P. Oke, kemudian yang kedua ini P pangkat 1 per N sama dengan N akar P. Ini ya, P pangkat 1 per N sama dengan N akar P. Oke, nah, sehingga N akar P pangkat M sama dengan N akar P kali P kali P, tentu sebanyak nilai M, sama dengan N akar P dikali N akar P dikali N akar P lagi ya, sebanyak M. Nah, berubah menjadi P pangkat 1 per N gitu ya. Atau perbedaannya dengan ini, kan kalau ini tuh P pangkat 1 per N pangkat N ada nilai pangkat lagi di luarnya. Nah, kalau ini ketika kalian menemukan soal P pangkat 1 per N, maka kalian dapat merubah menjadi N akar P. Nah, ini contohnya nih. Tapi ini contohnya terbalik ya. Ini contohnya dari bentuk akar. 3 akar dari 81, ini 3 akar dari 81 sama dengan 3 akar 81-nya dirubah menjadi 3 pangkat 4 ya, sama dengan 3 akar 3 pangkat 4. Nah, ini sudah sama ya bentuknya dengan N akar P, sama dengan 3 4/3. Nah, ini jadi nilainya itu 3 dan pangkatnya itu pecahan. Kemudian nanti teman-teman juga bisa merubah nilai pecahan ke dalam bentuk akarnya gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada sedikit soal yaitu tentukan hasil dari, oh iya, yang dimintanya hasil ya. Nah, yang dimintanya hasil, tentukan hasil dari 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat negatif 3 dikali 8 pangkat negatif 2. Nah, ini ya, kita jawab dulu yang A. Oke, kita bahas. 2 pangkat 10 kita simpan, kemudian 2 pangkat negatif 3 pun sama kita simpan. Nah, sementara 8 kita rubah. Kenapa? Karena 2 pangkat 10 dan 2 pangkat negatif 3 itu basisnya udah sama. Nah, ini basisnya udah sama atau bilangan pokoknya sudah sama. Sementara 8 ini, 8 kita rubah supaya basisnya menjadi 2 atau menjadi sama gitu ya. Nah, ketika dirubah, berapa pangkat berapa yang hasilnya 8 itu menjadi 2 pangkat 3. Nah, ini 2 pangkat 3 itu merupakan 8 ya. Kemudian di luar peluangnya masih ada ya pangkat negatif 2, ini jangan sampai dilupakan. Oke, 2 pangkat 10-nya kita turunkan, kemudian 2 pangkat negatif 3-nya kita turunkan lagi. Nah, ini ya hasil turunannya, kita turunkan lagi. Kemudian 2 pangkat 3 dikali negatif 2, ini kita kalikan nilai pangkatnya ya, seperti sifat yang ke berapa? Yang ketiga ya. Oke, P pangkat M kali pangkat N. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, ini hasil yang kita rubah ya. Nah, kemudian 2 pangkat 10, nah, ditambah negatif 3 ditambah negatif 6. Kenapa? Karena nilai basisnya sudah sama. Yang ini 2, kemudian yang ini juga 2, kemudian ini 2. Kalau basisnya sudah sama, ya udah kita sikat dengan sifat yang pertama, P pangkat M tambah N, gitu ya.
2 pangkat 10 ditambah negatif 3 ditambah negatif 6. Ini kita jumlahkan semua nilai pangkatnya menjadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu hasilnya berapa? 2. Karena yang dimintanya di sini hasil ya, ini tentukan hasil. Jadi hasilnya itu 2. Oke, sudah ya. Nah, ini yang yang A, kemudian ini yang B. Kita coba cek yang B. Yang B itu soalnya ini 6 pangkat 2 ya. Kemudian dikali 2 pangkat negatif 5 dibagi 12 pangkat negatif 2. Oke, kita uraikan dulu di sini. Di sini ada 6 ya. 6. Ingat di sebelah kanan 6 itu ada 2 atau ada basis yang nilainya kecil. Maka dari itu saya di sini mencoba merubah nilai 6 dulu ke dalam basis yang sama gitu ya. Nah, didapat 6 pangkat 2 itu saya rubah menjadi 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Kemudian kita jangan sampai lupakan pangkatnya juga dibawa ke sini ya. Oke. Terus dikali 2 pangkat negatif 5. Nah, 12 yang ini, 12 pangkat negatif 2, itu saya rubah menjadi 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu kan berapa? 4 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 3 itu 12 gitu. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Jangan dilupakan juga negatif 2-nya atau pangkat negatif 2-nya kita ambil ke sini. Oke. Nah, kemudian setelah itu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 gitu ya. Dikali 2 pangkat negatif 5. Ini kenapa ya 2 pangkat 2 dari mana? Dari 2 pangkat 1. Nah, ini tuh sebetulnya 2 pangkat 1 ya. Hanya saja ketika nilai pangkatnya 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi ketika dikalikan 2 pangkat 1 dikali gitu ya, pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian ini 3 pangkat 1 dikali pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat negatif 5 kita turunkan. Kemudian 2 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 2 gitu ya. Kita turunkan lagi. Kemudian 2 pangkat 2 kita turunkan. Ini negatif 2-nya kita tarik ke sini ya. Atau ya belum kita operasikan. Kemudian 3 pangkat 1 dikali negatif 2 menjadi 3 pangkat negatif 2. Nah, ini kalau ini belum dioperasikan ya, 2 pangkat 2 dikali negatif 2. Oke, kemudian kita turunkan lagi 2 pangkat 2-nya kita ambil, kemudian 3 pangkat 2-nya kita ambil juga. Kemudian 2 pangkat negatif 5-nya sama, tinggal turunkan. Nah, ini 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4 atau 2 pangkat negatif 4 ya di sini. Kemudian 3 pangkat 2-nya kita turunkan juga. Nah, setelah ini kan kita agak gampang gitu ya. Ini cara menjumlahkannya nih. 2 pangkat 2 kita jumlahkan dengan basis yang sama. Nah, di sini yang basisnya 2 itu ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 5 ya. Kemudian 2 pangkat negatif 5, kemudian ada 2 pangkat negatif 4. Kalau basisnya sama, kemudian operasinya dikalikan, maka tinggal menjumlahkan nilai pangkatnya. Karena ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 gitu ya, 2 pangkat negatif 5, maka kita jumlahkan nilai pangkatnya. Nah, ini nih. 2 pangkat 2 ditambah pangkat negatif 5. Nah, kemudian karena yang ada di bawah itu 2 pangkat negatif 4 gitu ya, maka kita bagikan dengan 2 pangkat negatif 4 atau kita kurangkan ya, karena operasinya pembagian. Karena operasinya pembagian di sini jadi dikurangkan. Nah, ini nih yang keduanya, dikurang negatif 4 gitu. Nah, sekarang yang basisnya 3 itu ada berapa? Ada 3 pangkat 2, kemudian 3 pangkat negatif 2. Karena operasinya pembagian gitu ya, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat negatif 2, maka kita kurangkan nilai pangkatnya. Nah, ini jadi 2 dikurangi pangkat 3 pangkat negatif 2 dikurangi pangkat negatif 2. Nah, maka didapat
2 pangkat 2 ditambah pangkat negatif 5 dikurangi pangkat negatif 4 gitu ya, hasilnya itu 2 pangkat 1. Nah, kemudian 3 pangkat 2 dikurangi pangkat negatif 2 itu hasilnya 3 pangkat 4. Nah, ini ya. Maka setelah itu 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 atau hasilnya 2. Kemudian 3 pangkat 4 itu sama dengan 81 ya. 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81. Nah, 2 dikali 81 gitu ya, sama dengan 162. Jadi hasilnya untuk yang B itu sama dengan 162. Seperti itu. Oke. Sekarang yang C. Nah, yang C ini soalnya 16 X pangkat negatif 3 jika diketahui X sama dengan 2 itu hasilnya berapa gitu ya. Oke, 16 X pangkat negatif 3 jika diketahui X nya sama dengan 2, berarti langsung kita rubah saja ya. Sebetulnya ini 16, nah ini 16 kemudian dikali 2 pangkat negatif 3 gitu ya. 16, nah ini 16 dikali 2 pangkat negatif 3. 16 nya kita turunkan, kemudian 2 pangkat negatif 3 nya kita rubah sesuai dengan sifat yang sebelumnya kita dapat gitu ya. Ketika kita mendapatkan nilai yang pangkatnya itu negatif, maka kita rubah ke dalam pecahan menjadi 1/2 pangkat 3, tapi pangkatnya menjadi positif ya. Nah, kemudian kita operasikan 16 dikali 1 dibagi 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 ya. Ini nih, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Karena kan ini kita mencari tentukan hasil dari ya. 16 dikali 1 sama dengan 16 dibagi 8 hasilnya 2. Oke, gampang kan? Gampang sekali. Nah, ini yang B sudah dapat hasilnya 162, kemudian yang C juga sudah dapat hasilnya berapa? 2. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di soal-soal berikutnya yang berhubungan dengan nilai eksponen atau pembahasan eksponen. Kemudian jangan lupa ya dikerjakan link tugasnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.